Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Herdiansa, kelas B15 PJJ PAI dengan NIM 2381130 578. Program pendidikan Fakultas Pendidikan dan Keguruan dengan mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning, dosen pengampu Ahmad Otong Mustami RCM AG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang adabus sholah. Fa iza faragta min taharatil hadathi, maka apabila engkau telah menyelesaikan dari mensucikan hadas, wa taharatil khabathi fil badani, dan mensucikan segala yang kotor pada badan, wasiyabi, dan pakaian, wal makani, dan tempat, wa min satril awrati minas surrati ila rukbah, itu dari menutup aurat dari pusat sampai lutut. Fastaqbilil qiblata qa'iman, maka menghadap kiblat qa'iman, hal keadaan berdiri, murawihan baina qadamaika, bergantian di antara kedua kakimu, bihaitsu la tadummuhuma, sehingga tidak menggabungkan keduanya. Wastawi qa'iman, tegaklah dalam keadaan berdiri. Waqra, dan bacalah Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas, tahassunan minasyaitonir rajim, sebagai benteng dari syaitan yang terkutuk. Wa ahdir qalbaka, dan hadirkan hatimu. Wa farriqhu minal wasawisi, dan mengosongkan dari waswas. Wanzur baina yaday man taqumu wa man tujawi, dan pandanglah di antara tangan orang berdiri dan orang yang bicara. Wastahyi, dan malulah antunajiya maulaka biqalbin ghafilin, bahwa dengan siapa engkau bicara dengan Tuhanmu dengan hati yang lalai. Wasadri, dan hati yang penuh bisawasi dunia, dengan was-was dunia, wa khaba'ithis syahawat, dan kotoran syahwat, kejelekan syahwat.
Ini adalah bab sholat. Kita diajarkan sebelum sholat membersihkan badan, pakaian, dan tempat untuk sholat, menutup aurat. Sebetulnya Imam Ghazali juga mengajarkan bukan hanya sekedar secara zahir, tapi juga yang dibersihkan adalah secara batin. Seperti dalam kitab Syairus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdus Somad Al-Palembani, beliau juga banyak mengutip dari perkataan Imam Ghazali bahwa sholat itu beliau bagi menjadi dua, ada sholat yang zahir dan ada sholat yang batin. Sehingga ketika kita sholat, artinya bukan hanya zahirnya yang sholat, tetapi batinnya pun ikut sholat. Artinya hati pun ikut sholat. Kalau kita melihat dari kata, di sini ada kata faragta, maka kalau kita cari dalam terjemahan di sini adalah menyelesaikan. Kalau kita mencari faragta maka agak sulit, maka kita mencari kata asalnya yaitu faraghah. Contoh kita cari di kamus Ma'ani, misalkan di sini ada kamus Ma'ani, sini sudah saya ketik dengan kata faragha, maka akan muncul seperti ini katanya. Katanya artinya menjadi kosong, lowong, tak terpakai, menyelesaikan, mengakhiri, menyudahi, menyimpulkan. Ini kalau di kamus Ma'ani, atau kita di teks di Google Translate, kita ubah dulu keyboardnya, kita ketik faragha. Faragha mana fa-nya? Faragha. Ya, ini akan muncul dan terjemahan adalah kosong. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan terjemah kamus Ma'ani, menyelesaikan. Ini agak lebih sesuai. Atau juga kita cari kata lain, di sini ada murawihan. Maka ini asal katanya adalah rawaha yurawihu murawihatan. Murawihah. Maka kalau kita cari di kamus Ma'ani, kita ketikkan murawihan, murawihan. Maka ini sulit kita menemukan, ini juga ada, tapi kita ketik dengan rawahah. Asalnya ini banyak rawahah, maka kita akan didapati ini rawaha yurawihu, artinya berganti-gantian, artinya naik turun. Ini di kamus Ma'ani. Kalau kita di Google Translate, rawaha, kita ketik rawaha, ini artinya pergi, artinya pergi. Kalau kita teks Arabnya, murawihan baina qadamai, artinya bihaitsu la tadummuhuma, artinya ini ada teks satu yang di sini ada mufarraqan. Mufarraqan